pagi semua ya. Selamat datang di sesi ini. Kita akan membahas From Vision to Reality Environment Modeling for Game Development ya. Nah, ini perkenalan dulu aja dari Ko Theodore dulu, silakan Ko. Halo semuanya teman-teman di GAT ya. Kenalin nama gue Theodor Brat Alim. Ini biar santai kita pakai gue dulu aja ya. Nah, Siap. gue udah pengalaman karir profesional gue itu dari 2017 intern di Ananta Rupa, terus jadi junior, terus jadi senior lah di sana 3 tahun ya. Jadi kalau dihitung-hitung tuh sampai sekarang berarti di industri game itu udah berarti kayak 7 tahun lah ya, 7 tahun ya. Habis itu sekarang Penetration Studio jadi game programmer sama PM juga, sama ngelit juga kadang-kadang, sama ngajar juga ya, ngajar kayak kampus Merdeka tuh istilahnya apa ya, dosen online gitu lah kali ya. Nah sekarang kita ini mau bawain materi yang tentang industri game tapi yang khusus di 3D-an nih, karena kan ini emang masuk GLS-nya tuh di bagian 3D-nya materinya gitu ya. Nah untuk jadi ini mungkin gue jelasin secara brief aja ya kalau akan kayak gimana kira-kira. Nah gue ini akan mungkin kalau banyaknya nanti di bagian belakang kalau ada sharing-sharing atau ada pertanyaan mengenai yang in general industri game kayak gimana itu, sama kalau misalnya teknis-teknis dan lain-lain itu nanti mungkin bisa gue bantu jawab. Tapi nah di sini highlightnya ini kita bakal sama bilang apa ya, Kogeraldo ya, Kogerald ya. Kogerald. Nah itu tuh yang lebih deep, dia bahkan emang kerjaannya tuh 3D ya, jadi yang teknis-teknis 3D-nya itu nah kan gue lempar ke Kogerald ya. Nah lanjut aja sampai beres. Oke, thank you Ko. Oke, kenalin nih, gue Geraldo Patamoyo Teddy. Gue udah ngelakuin di 3D environment itu udah sekitar 5 tahun ya. Lebih tepatnya gue dulu tuh ngerjainnya tuh lebih ke VR, AR, Metaverse, dan mobile. Lalu gue juga pengalamannya udah sekitar 2 tahun di FX Media dulu. Gue udah keluar dari sana. Dulu gue juga kebanyakan itu ngerjain environment, lighting, dan hal-hal teknikal kayak optimisasi, ya lighting dan visual effect dan shader juga ada beberapa. Lalu gue juga pernah ngelit 3-13 anak intern ya dulu ya. Jadi ya sering ngelit juga ketika gue kerja. Sekarang gue itu lagi ngebikin komunitas Discord yang namanya itu Dovoid, dimana gue pengen gabungin 3D artis Indonesia tuh jadi satu di Discord itu. Nah nanti itu di belakang aja nanti gue jelasin. Lalu sekarang itu gue itu freelancer, banyakan nge-freelance dan sambil nge-YouTube juga. YouTube itu namanya Juyo, boleh kalian cek kalau ada waktu luang ya. Lalu ini juga ada link ke ArtStation gue kalau mau lihat semua portofolio gue yang nggak NDA, yang nggak bisa, yang bisa gue bagiin ke publik, teman-teman. Oke, kita masuk ke beberapa porto gue yang lumayan oke. Itu ini. Ini adalah portofolio gue yang gue bikin di Unity HDRP. Ini adalah Horror Mansion Room. Ini adalah aset-aset game yang bisa dipakai di game langsung. Ini namanya itu game ready assets ya. Recording in progress. Jadi ini beberapa prosesnya, video proses yang simple. Kayak nambahin candlestick, nambahin details, book, scatter candle gitu-gitu, tambahin post processing dan lain-lain ya. Nah lalu ini adalah beberapa screenshot di in-game-nya. Jadi ini screenshot di game-nya, di game engine Unity. Nah, jadi ini beda sama kayak software Blender dan lain-lain, ini langsung di game-nya. Ini juga udah gue tes dan ya jalan, itu jalan. Ini ada exe-nya juga. Nah, mungkin teman-teman kalau mau lihat lebih dalam angle-angle lainnya itu ada di ArtStation gue, itu bisa dicek aja. Lalu selanjutnya, ini adalah hasil renderan full di Blender. Ini gue bikin itu buat 3D challenge yang gue bikin untuk komunitas Discord gue. Jadi ceritanya tuh ya ini kalau kalian pernah main Sekiro sama Elden Ring, ini gue masukin Sekiro di daerah Limgrave-nya Elden Ring. Ini semua bikinnya di Blender ya teman-teman ya. Oke, itu aja. Lalu ini adalah beberapa asetnya. Biasanya gue ini aset ada yang beli, ada yang bikin sendiri, ada yang ambil dari Quixel Megascan kalau teman-teman tahu.
lalu kayak gerakannya ini bikin semua, animasinya gue bikin semua biar ada kehidupan, lalu shader juga gue custom kayak pohon kuning ini, visual effect dan lain-lainnya gitu. Nah, lalu ini adalah kolaborasi gue sama Koteo, dimana sebenarnya kami nggak ada rencanain ini sih. Jadi dia tuh, gue lihat di live stream dia kan YouTuber juga tuh. Gue lihat di live stream dia bikin game kayak gini, kayak Elden Ring ya. Nah terus gue bilang, dia tuh sebenarnya nggak punya environment-nya, jadi dia cuma bikin di plane doang, terus ada background gitu. Gue bilang, Koteo boleh nggak gue bikinin environment-nya? Terus dia bilang, gas katanya kan. Jadi ya kami bikin ini. Lalu gue langsung bikin, gue pakai aset yang gue pernah beli juga, dan gue compile jadi satu kayak gini. Ya, ini adalah portofolio Koteo ya. Mungkin Koteo boleh jelasin dikit kok sama game ini kok apaan? Ya, jadi kemarin itu sebenarnya konsepnya latihan aja sih ya. Jadi buat kalian yang mahasiswa GAT ini, banyak-banyak latihan bikin mekanik game gitu ya, buat kalau nggak usah sampai full banget jadi, tapi ya sampai gameplaynya dapet. Nah ini asetnya juga kebanyakan, kecuali yang environment dari Go Geralt-nya itu gue pakai yang dari kayak game lain gitu lah ya. Jadi buat pemanis aja, jadi gamenya tuh nggak akan rilis gimana-gimana, cuman emang murni buat latihan sama buat enjoy sendiri aja. Jadi buat temen-temen itu kalau mau latihan itu, salah satu ini kan kalau kita bikin game tuh salah satu drive-nya aja tuh mau bikin gamenya tuh yang kayak bagus atau gimana ya. Nah jadi ini tuh emang walaupun ya jangan sampai ini ya istilahnya, jangan sampai kayak dirilis dan kena masalah bla 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 gitu ya. Tapi asal buat academic purpose itu ya kalian bisa lah cari-cari, ya mungkin nggak akan kita bilangin lah carinya di mana ya, pokoknya intinya cari-cari aset hasil RIP gitu buat dipakai buat belajar sendiri aja gitu. Nah jadi buat supaya kalau kita, karena kalau misalnya kita bikin game latihan cuman 3D-nya bulat-bulat kotak-kotak doang kan kayak apa ya, nggak memuaskan gitu. Kalau kayak gini kan at least walaupun emang game itu nggak bisa dirilis, tapi kalau portofolionya itu untuk programming itu, misalnya gue dapet kedatangan ada anak yang mau apply nih ke studio. Nah gue ngecek porto itu, kalau misalnya dia mau jadi programmer, gue nggak bakal lihat hasil aset-asetnya dia gimana gitu, mau bagus mau nggak, yang penting ya gameplaynya gimana, mekaniknya gimana, karena emang itu portonya tuh kayak porto programming gitu lah ya. Portonya dilihat kayak mungkin ya kayak kecil-kecilnya masih ada yang lain lah, kayak bikin game sendiri kan pasti ada game design dan lain-lain, walaupun porsinya mungkin nggak yang di highlight tuh seperti itu. Kayak gitu, mungkin kita lanjut yuk. Oke, thank you Koteo. Nah ini environment yang gue bikin dari berbagai aset yang gue udah pernah beli. Jadi gue bikin lightingnya, bikin setnya segala macam. Ini light shaft-nya gue juga bikin. Ini namanya itu God Rays, biasanya ngomongnya di 3D. Nah ini semua bikin. Jadi ini view dari luar ya, dari luar lingkaran yang tengah ini. Soalnya kalau lu di cahaya itu biasa exposure-nya beda, makanya di sini tuh rada terang ya. Sebenarnya luarnya tuh gelap gitu. Nah ini gue bikinnya di Unity yang pakai pipeline yang built-in ya. Ini di Unity 2021. Oke, kita masuk ke 3D Environment Artist. Apa sih 3D Environment Artist? 3D Environment Artist itu biasanya disalah sangka ya. Orang tuh pikir 3D Environment Artist itu sama kayak 3D Props Artist. Jadi sebenarnya itu tuh beda. Jadi kalau 3D Prop itu biasanya ngebikin suatu objek kayak 1, 2, 3 sampai berapa ratus objek, itu cuma bikin objeknya aja. Misalkan lu bikin senjata, lu bikin barrel, bikin box, bikin gitar atau pintu atau apapun itu. Nah itu pokoknya properti ya. Nah itu bikin salah satu, itu biasa 3D props udah selesai bikin, dia udah bikin material segala macam, tekstur. Nah itu biasa cuma dikasih ke timnya, misalkan dikasih ke 3D environment artist atau langsung dikasih ke programmer. Nah itu kerjaan 3D prop. Sebenarnya mirip sih, 3D environment juga bakal ngejalanin semua yang dijalanin oleh 3D prop artist, tetapi di environment dia tuh ada tambahan lagi, dimana kalian tuh harus ngerti game engine-nya gitu. Nah, jadi di 3D Environment Artist itu kerjaannya biasanya itu ngebikin suatu layout, dimana layout atau level design atau scene atau lingkungan yang kalian bikin itu isinya tuh banyak props ya. Misalkan
ada bebatuan, ada rerumputan, pohon, ada box yang dibikin oleh orang, ada box yang lu bikin sendiri atau apapun itu, dimana kalian harus ngasih visual storytelling di dalam itu dan pastiin kalian taruh objek di sana itu ada gunanya. Selain nambahin estetik, dan ada juga misalkan di sana ada senjata itu bisa diambil, itu kan bakal ngobrol sama programmer juga kayak gitu. Nah, kalian juga yang mau masuk 3D environment artist itu mesti paham lighting itu gimana, optimisasi terutama ya intinya paham game engine-nya itu gimana. Misalkan lu paham Unity dan Unreal Engine. Itu sangat penting ya, teman-teman. Oke, sebenarnya ini tools yang tidak ini ya, tidak asing. Kayak contohnya di sini ada Blender, ada Maya, ZBrush, Substance Painter, Adobe Photoshop, Unity dan Unreal. Nah, sebenarnya di luar ini tuh ada ya, kayak contohnya tuh Marvelous Designer itu untuk bikin baju, cloth, dan lain-lain. Ada juga di Texturing situ ada Designer, ada namanya tuh Marmoset, 3D Code, dan lain-lain juga. Lalu game engine juga ada kayak Godot, dan lain-lain itu kan banyak ya. Nah, tetapi kalian yang baru mulai atau memang udah mulai, ini kalau kalian mau masuk industri, kalian udah paham tools yang gue kasih ini aja semua ini, itu udah lebih dari cukup untuk kerja gitu. Nah, gimana improve-nya ya mungkin coba yang lain, misalkan designer, mau coba yang Marvelous Designer dan lain-lain gitu-gitu boleh gitu. Nah, kita di sini akan lebih bahas ke Blender, Substance Painter, sama Unity 3D. Jadi itu yang biasa gue pakai 3 ini aja nih. Kalau Unreal sebenarnya ada ya, tetapi nggak gue masukin di sini. Oke, jadi yang pertama itu ketika kalian mau bikin environment, tolong bikin dulu konsep dan referensinya. Jadi apa itu konsep, apa itu referensi? Konsep itu adalah suatu isi pikiran kalian yang kalian visualisasiin. Misalkan di sini gue pengen konsepnya tuh sesuai game yang temen gue udah bikin. Jadi di sini kan ada namanya Resik nih. Resik itu adalah game temen gue yang dia bikin untuk ikut kompetisi namanya Gamesit kemarin. Nah, di Gamesit itu dia bikin ini tuh ceritanya ada seorang wanita namanya tuh Matilda. Dia tinggal di kos-kosan di mana dia tuh mengidap penyakit hoarding disorder. Dimana ya kalau kita tahu semua hoarding disorder itu orang yang berkebutuhan khusus apa kelainan di mana mereka tuh ngumpulin barang-barang gitu lah, nggak penting kayak sampah gitu-gitu jadi satu. Nah, itu gue mesti cari tahu nih konsepnya gimana, lalu gue cari juga referensinya. Jadi gue pengen bikin ruangan, tapi gue bikinnya beda. Jadi gue bikinnya tuh pengen bikin di apartemen yang mewah, di mana Matilda ini meskipun dia tinggal di tempat mewah, tinggalnya mungkin enak kita lihat ya, dia itu tetap memiliki penyakit hoarding disorder itu. Nah, jadi di sini referensi udah gue cari semua nih, apa yang bisa di scatter atau di hambur-hamburin di ruangan itu. Misalkan ada paper, ada packaging, ada sampah. Lalu ini ada referensi resiknya langsung, lalu juga ada mood boardnya. Jadi gue paham nih, oh nanti di bayangan gue pengen bikin tempatnya itu kelihatannya warm, sore hari gitu-gitu. Nah, ini ada mood boardnya, jadi kayak kamar-kamar skena gitu. Terus ini ada referensi nyata, ukuran nyata juga, kayak di bathroom sama bedroom juga ada di sini. Nah, jadi ini penting ya buat teman-teman yang sebenarnya semua 3D artist perlu sih, terutama ya environment. Soalnya ketika kalian bikin environment, itu bukan 1-2 objek doang, banyak banget objek di dalam environment tersebut. Tuh. Nah, lalu masuk ke blocking atau gray box modeling. Di sini ini juga penting. Ini biasa orang itu lupakan ya ketika ngebikin sebuah environment, dimana kalian kalau ngeblocking atau ngebikin gray box modeling itu, kalian tuh udah tentuin ukurannya dari awal. Misalkan kalian udah bikin ruangannya ini, misalkan ini 3x6 meter, kalian udah bikin, terus itu kan di atas kan cuma kotak-kotak doang nih, kotak-kotak. Ya, tapi dari shape kotak-kotak ini, itu tuh nanti kalian ketika udah taruh dengan dimensi yang udah kalian ukur juga, kalian bakal sadar, oh ternyata kalau gue taruh ini semua di sini, kalian jadiin satu, itu tuh kelihatannya tuh masuk akal gitu skalanya. Nah, ini untuk nentuin skala teman-teman. Jadi kalian tahu di sini ada meja, ada lemari, ada dapur gitu-gitu ya. Ini ada AC di atas. Nah, setelah kalian taruh semua, kalian bakal paham, oh ternyata skalanya oke nih. Skala yang oke, baru kalian bikin satu detail. Kayak modeling kursinya, modeling mejanya, modeling
cupboardnya, modeling apa nih, AC dan lain-lainnya, gitar dan kaso gitu-gitu. Nah ini penting banget ya teman-teman semua. Lalu masuk ke 3D modeling. Nah seperti yang teman-teman mungkin udah jalanin ya, 3D modeling itu ya literally ngebikin model doang dari Blender, kita kayak narik vertex, edge, face gitu-gitu ya. Nah sebenarnya ada tiga cara kalian tuh approach 3D modeling atau menjalankan 3D modeling itu. Jadi ada 3 workflow, yaitu pertama itu yang ini nih. Yang pertama adalah high poly to low poly. Jadi pertama itu langsung bikin high poly-nya. Jadi ini polycon itu sangat tinggi. Teman-teman misalkan boleh sculpting, boleh pakai geser manual, proportional editing, subdivision, modeling juga boleh, itu bebas. Yang penting polyconnya tinggi banget. Lalu teman-teman retopologi menjadi low poly, ini cuma 500 tris kalau nggak salah ini, 500 trisan. Nah setelah itu yang high poly ini datanya kalian bake melalui normal map ke dalam low poly. Nah ini hasil yang di bawah ini, lihat tuh ya, ini kan ukirannya banyak banget nih, terus bandnya kayak bengkok-bengkokannya, pecahan batu-batunya itu lengkap di sini ya. Nah karena itu data dari high poly itu gue masukin ke low poly-nya udah melalui baking normal map namanya. Nah lalu ada juga yang kedua itu low poly to high poly to low poly lagi ngomongnya. Jadi kalian bikin dulu low poly-nya, dari low poly ini kalian duplicate. Nah hasil duplicatean itu kalian bikin high poly. Kalian mau sculpting kayak mau diapain bebas, baru di bake lagi ke low poly. Nah hasil akhirnya sama nih kayak gini. Nah yang ketiga yang biasa gua pakai juga, sering gua pakai dan mungkin teman-teman udah pakai juga di sini, adalah teknik dimana low poly to texture langsung. Jadi setelah bikin 3D model yang masuk akal, polyconnya misalkan kayak gini, ini cuma berapa ya, 7000 tris kalau nggak salah, 7000 tris langsung di tekstur udah. Jadi sebenarnya ini 3D model itu nggak ada ukiran, nggak ada detail-detail pada ganggang, ini nggak ada gitu-gitu ya. Nah semua ini dibikin di texture. Hasilnya kayak gimana? Kayak gini hasilnya tuh. Jadi detailnya, corak-corak hancur-hancuran ini segala macam itu bikinnya di texture semua. Jadi nggak ada proses bikin high poly-nya ya teman-teman. Gitu. Oke, next kita yang nggak kalah penting juga, sebenarnya penting semua sih. Ini UV mapping. Nah UV mapping itu kalau kalian tanya UV mapping itu apa? UV mapping itu adalah proses di mana kalian membuat 2D image kayak gini yang kotak-kotak ini. Itu merepresentasikan 3D objek lu pada. Jadi kalau udah bikin begini, yang ngebaca tekstur itu adalah UV map namanya. Nah UV map itu yang ini nih, yang garis-garis ini, itu UV map. Jadi tugas dia apa? Tugas dia itu untuk baca tekstur untuk dipasang ke 3D objek yang kalian punya. Nah kalau kalian bikin UV-nya sembarangan kayak gini nih, yang di kiri itu kan ada tulis bad UV map. Nah ini kalian unwrap aja langsung UV-nya, atau kalian nggak bikin UV langsung, hasilnya kayak gini nih. Gue pakai UV checker, ini namanya UV checker untuk ngecek UV-nya stretching apa enggak sebelum di tekstur. Udah bisa dilihat ya, ini stretching banget dan kotak-kotaknya tuh nggak rata. Jadi ketika kalian masukin tekstur kayu misalkan ini, gue masukin kayu, lihat aja nih kayunya itu belok-belok, terus kayu-kayunya itu stretching lah ya, nggak jelas kan arah segala macam. Nah kalau kalian bikin UV matte-nya kayak gini rapi banget, ini pakai teknik namanya Maxim. Jadi dia dibelah jadi 2D, jadi datar. Nah kalian ketika masukin tekstur apapun, mau kayu kayak mau porcelain, mau PVC, mau batu, apapun itu, dia bakal rapi banget kayak gini ngebaca teksturnya. Jadi nggak ada namanya tuh stretching, nggak ada namanya belok-belok, jadi jelas ya. Soalnya resolusi dari tekselnya juga, teksel itu yang kotak-kotak kecil-kecil ini tuh sangat rapi, sangat uniform gitu. Itu UV mapping. Nah setelah kalian udah bikin model, kalian bikin UV mappingnya, lalu masuk ke namanya texturing. Nah texturing tuh sebenarnya banyak ya istilah-istilahnya. Ada namanya tile texture yang kalian lihat di sini, ada namanya bake texture atau unique texture. Gue biasa ngomongnya unique texture karena tiap objek itu punya tekstur yang unik masing-masing. Jadi misalkan toilet ini dia punya tekstur sendiri. Lalu ada namanya trim texture, ada namanya juga atlas texture,
Mungkin ada nama-nama lainnya gue nggak tahu. Tetapi trim sama Atlas tuh rada ribet sih setupnya, jadi gue sharing ini aja soalnya itu bakal panjang banget. Nah, ini yang paling sering digunain aja deh. Ini tile texture sama bake texture. Tile texture itu digunain ketika kalian mau bikin suatu ruangan gede, misalkan dinding, lantai atau landscape, terrain gitu-gitu. Nah, itu kan pakai tekstur yang berulang. Jadi lu pada mesti cari tekstur yang seamless kayak gini. Jadi mau gimana manapun resolusinya, dia bakal menjadi satu pattern yang tidak kelihatan potongnya, seamless gitu. Nah ini kan harusnya kalau ini logika dia kotak nih jadi 4 kotak gitu kan, 1, 2, 3, 4 gitu. Nah ini nggak kelihatan, ini dia seamless soalnya nggak kelihatan potongannya. Nah lalu di texturing itu juga banyak map namanya. Map itu misalkan ini albedo map, base color map gitu-gitu. Lalu di Unity HDRP ada namanya max map. Max map ini kalau teman-teman tahu, dia tuh nampung 4 map sorry. Dia nampung 4. Ada roughness, ada ambient occlusion, ada metallic, sama masking map namanya. Nah jadi ada 4 itu di sini. Terus ada lagi namanya normal map gitu. Terus di bake texture, nah kalau di bake ini biasanya itu bikinnya untuk per objek, misalkan senjata AK-47 atau M4 gitu-gitu, atau pedang. Nah itu biasa dia punya satu tekstur sendiri, kayak misalkan toilet yang gue bikin ini. Dia punya tekstur khusus dia doang, jadi yang lain tuh nggak bisa pakai ini teksturnya. Jadi tekstur set ini itu untuk si toilet ini doang, gitu. Nah itu namanya bake texture. Ini biasanya bake texture ini bikinnya tuh di Substance Painter. Sedangkan gue tile texture ini biasa bikin juga, dan biasa tuh ngambil dari website kayak misalkan texture.com, Polygon, Ambient CG dan lain-lainnya. Itu kan ada tekstur-tekstur gratis, nah itu bisa dimanfaatin ya. Lalu ini juga penting, terutama untuk semua 3D artist. Ini biasa orang ini lewatin hal ini ya, 3D artist. Jadi kalian harus paham ketika kalian itu mau masuk ke dunia game industri. 3D artist tuh harus paham banget namanya tuh naming, foldering, dan setup di game engine ya. Nah contohnya gimana, kayak yang bisa kita lihat di layar. Itu gue harus setup di game engine ini, misalkan ada sampah-sampah, ini ada meja, ada kursi, ada toilet, ada dinding-dindingnya, itu dibikin modular. Jadi nanti modular itu tuh bisa dirakit jadi satu. Modular itu biasa kita temuin di dunia nyata kayak objek-objek kayak Lego gitu-gitu. Itu kan modular semua tuh. Jadi bisa kalian rakit jadi satu kesatuan environment begitu. Nah lalu juga ada namanya foldering. Jadi foldering ini yang penting naming foldering itu jelas, tegas. Misalkan di props ini ada bed, ada FBX, ada prefab. Itu semua rapi. Jadi biasanya orang masukin aja itu loh. Itu tuh, ini jujur aja ya, ini agak nganggu workflow orang. Misalkan gua sama Koteo itu kerja bareng. Gua kalau namingnya itu sembarangan, misalkan si chair ini gue masukin ke props doang, bed ini gue masukin ke mirror gitu-gitu, itu berantakan kan. Nah, temen kita, misalkan programmer, dia mau cari asetnya di mana itu pusing. Nah, mungkin ketemu asetnya di mana, mungkin ketemu si ergonomic chair ini di bed. Nah, tapi kalau namingnya itu misalkan nggak pakai SM, nggak pakai M gini, terus nggak pakai ergonomic chair, lalu nggak pakai SM ergonomic chair gitu-gitu. Nah, itu juga pusing nanti, lah ini pakai material yang mana ya? Terus teksturnya apa aja gitu-gitu. Nah, jadi naming itu penting banget untuk menjaga hubungan 3D artist sama programmer lah tentunya tuh. Ini mungkin Koteo juga relate banget ya yang beginian. Nah, ini semua bisa kalian pelajarin, buka aja websitenya di sini. Ini namanya hackpriority.com, naming convention. Jadi dia bakal ngajarin kalian cara naming yang benar di industri game. Jadi contohnya gue pakai M sama SM nih apa? SM ini artinya static mesh, itu dipakai untuk semua mesh yang ada atau semua objek yang ada. Lalu M itu gunanya apa? M itu namanya material. Jadi material DEX untuk DEX doang, material toilet untuk toilet doang gitu. Ini akan membantu banget ya hidup programmer kalian. Jadi hubungan kalian bakal baik gitu. Nah ini naming convention nih, ada yang good, ada bad example juga nih. Misalkan black color, B-nya kecil, C-nya besar. Ya kenapa nggak bikin dua-duanya besar gitu kan?
gini lah. Ini nanti lebih lengkapnya teman-teman boleh buka di sini ya. Itu lengkap banget. Naming tekstur, naming skeletal mesh gitu-gitu ada semua. Oke. Nah, tadi semua dari yang kita lihat di layar set dress. Sebelum itu tugasnya prop artis semua harus tahu tuh. Kalau orang-orang yang specifically ngebikin suatu prop doang, mereka harus tahu itu semua. Dan opsional untuk tahu ini semua nih. Dari ini ke slide ke depannya itu opsional mereka. Tetapi seorang 3D environment artist itu mesti paham benar sama 3 hal yang bakal gue sebutin ke belakang ya. Harus paham banget. Nah ini ada namanya set dress atau set dressing, dimana kalian itu, ini adalah istilah dipakai dimana kalian ngebikin suatu environment itu menjadi detail. Contohnya ini kan udah bikin objek-objek gedenya nih. Nah ini kan gede-gede, udah ada cupboardnya, ada stove, ada sink, ada dispenser, kulkas, kasur dan lain-lain, udah jadi semua nih. Nah tadi kan sesuai story yang udah gue bikin, dimana Matilda itu tinggal di apartemen yang dia tuh mengalami hoarding disorder. Dimana kalau kalian itu tahu hoarding disorder, itu ruangannya itu bakal banyak barang-barang yang numpuk, kayak sampah-sampah, bekas makanan segala macam gitu-gitu, itu namanya hoarding disorder. Nah, ketika gue melakukan set dressing, gue mesti ngasih objek-objek kecil tersebut, kayak misalkan baju-baju yang numpuk, sampah, kertas, berserakan di mana-mana gitu. Nah itu untuk memberikan visual storytelling kepada player kan, atau kepada orang yang lihat game kalian. Jadi ketika lihat ini dia paham, oh ternyata hoarding disorder tuh gini loh, seseram ini, seberantakan ini gitu-gitu. Nah nextnya begini. Nah ini sedang dalam pengembangan ya, lagi di work in progress. Jadi ini belum final. Nanti bakal lebih berserakan lagi, bakal banyak dus-dus lagi yang lain-lain. Ini gue udah kasih kayak kotor-kotornya, kasih sampahnya, kasih yang diberserakan. Tapi nanti ke depannya bakal lebih kacau ya ini kamar ini. Sorry. Tuh. Jadi set dress ini sangat penting bagi 3D environment artist. Lalu selanjutnya ke lighting. Nah tadi kan lightingnya boring ya, cuma putih doang. Nah di sini gue pengen bikin mood boardnya tadi sesuai yang gue bilang di awal. Gue pengen bikin dia tuh di sore hari, dimana warm banget. Jadi kayak sebenarnya tempatnya tuh cozy dan warm sebenarnya. Tapi karena punya hoarding disorder nih jadi agak suram. Nah ini gue di Unity gue masukin lighting, udah top. Tetapi yang kalian 3D environment artist itu wajib tahu, lighting itu bukan sekedar taruh light doang di dalam scene lu. Misalkan lu taruh sun, lu taruh point light, lu taruh spotlight gitu-gitu, enggak. Jadi di environment artist itu mesti tahu namanya tuh real time light itu apa, mix light itu apa, bake light itu apa. Nah, gua di sini kebetulan gua pakai namanya tuh bake light. Jadi lightingnya itu gua bake atau gua simpen data lightingnya itu ke dalam UV light map namanya. UV light map itu apa? UV light map itu untuk tekstur. Sebenarnya tekstur nanti gue tunjukin. Dia tuh tekstur untuk nyimpen data cahaya gitu. Itu bagian dari optimisasi juga, tetapi ini penting juga untuk dapetin looks yang sangat bagus ya. Nih next, nih hasil dari bake. Ini hasil dari bake, kita bisa lihat ya shadownya, reflection dan lain-lain itu sangat lebih jelas dibanding yang tadi. Ini udah jauh lebih bagus daripada yang awal-awal. Ini angle yang di sebelah sana ya, gitu. Nih, jadi gue di scene ini tuh cuma pakai 3 light doang, cuma pakai yang di dalam toilet ini namanya area light. Di dalam ini cuma pakai spotlight. Di luar juga gue nggak pakai sun. Kenapa nggak pakai sun? Karena kalau gue pakai sun dia gue jarang pakai sun sebenarnya kalau indoor ya. Kalau scene-nya indoor, kalau di outdoor kan gue pasti pakai sun. Kenapa gue nggak pakai sun? Soalnya kalau pakai sun itu dia nggak bisa ngasih volumetric yang gue pengen. Volumetric itu apa? Nanti gue kasih tunjuk ya. Nah ini gue pakai spotlight nih di luar, nembak ke dalam. Nah spotlight ini juga lebih kuat ngasih gobo namanya. Gobo itu adalah ini nih. Jadi lighting yang ngelewatin sesuatu itu ngasih kesan dia tuh lebih menarik daripada light-nya tuh cuma datar warna merah doang.
Nah dia kan nembak si window ini di bawah ini kelihatan lebih menarik gitu ya. Oke. Nah tadi yang gua ada bilang ini kan ada namanya light maps. Light maps itu adalah tekstur yang nyimpen data lighting untuk di Unity. Jadi ini bagian dari optimisasi daripada lights lo itu semua real time, itu kan bakal berat banget di gamenya. Nah ini disimpan semua di sini nih, gitu. Nah tadi gua udah bilang kenapa pakai spotlight. Jadi spotlight ini itu gue bikin untuk memalsukan sun atau cahaya matahari. Jadi gue palsuin ini. Ketika kita lihat di sini, gue melihat sebuah matahari, tetapi itu bukan matahari, itu hanyalah spotlight, lampu yang kayak center gitu. Nah, lampu yang kayak center ini dia lebih kuat untuk ngasih gobo itu yang di bawah ini, kesan dimana dia nabrak si cahaya itu nabrak si windownya, jadi ada garis-garis gitu. Itu jadi bagus banget. Lalu ini juga ada namanya volumetric nih atau God rays di sini. Dimana kalau kita ngelihat matahari dia bakal silau gitu. Nah itu lebih kesannya lebih realistik ya. Begitu. Itu sangat penting juga. Nah lalu ini adalah bagian terakhir ya. Biasa ini bagian paling akhir. Dimana kalian masukin post processing. Nah oke, gue udah melihat scene ini tuh bagus. Tetapi kurang apa? Kurang bloom. Kurang namanya itu vignette ya, vignette atau vignette ngomongnya. Nah itu biar fokus kamera ke tengah, jadi di kamera itu bakal ada item-item di pinggirnya, jadi lebih fokus ke tengah ngeliatin kita. Lalu kontrasnya juga kayak wash out ini, gue pengen dia lebih pop kayak gitu ya. Nah itu semua bisa dilakukan lewat post processing, jadi nggak perlu lu atur-atur lighting lagi. Nah di post processing itu sebenarnya banyak ya, terutama ini gue pakai Unity 6, Unity terbaru. Dan pakai pipeline HDRP. Di sini banyak banget. Ini gue pakai Bloom, dimana Bloom itu untuk nambahin tingkat bias cahayanya. Jadi ketika kalian lihat cahaya tuh dia kayak ada pantulan yang ngebias-bias gitu. Terus pakai color adjustment buat ngatur post exposure-nya, ngatur kontrasnya, saturasi. Terus nambahin vignette. Terus color grading dikit lewat lift gamma gain. Terus ngatur shadow, midtones dan highlight-nya biar dia lebih pop warnanya. Terus ngatur white balance karena ini semua udah gua pakai, jadi dia tuh merah banget kan. Nah gua kurangin temperatur lebih ke cold karena ini ruangannya kan indoor, dimana kalau kalian masuk ke ruangan yang kuning-kuning gitu kulit kalian juga bakal kuning. Nah gua nggak mau itu, makanya temperatur gua kurangin. Jadi ketika nanti ada player itu kulitnya tuh nggak kuning-kuning gitu, jadi tetap putih tetapi warm. Hasilnya kayak gimana? Mungkin nggak noticeable, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya, dimana lightingnya tuh ngasih sedikit bias, kayak dia tuh glow, tuh lewat bloom. Terus ini warnanya juga lebih pop, lebih warm, tetapi nggak ngehilangin aksen putih white balance-nya, kayak gitu. Ini angle yang lain. Udah itu aja teman-teman untuk materi hari ini. Mungkin kalau mau lebih panjang kalian kalau ada pertanyaan nanti boleh tanya. Ini gue izin promosi dikit ya untuk Discord yang sedang gue kembangin. Jadi Discord ini namanya The Void teman-teman semua. Ini tujuan gue ngebikin Discord ini tuh untuk bikin networking 3D artist. Sebenarnya nggak harus 3D artist, teman-teman yang 2D, yang programmer, terutama yang dunia game animasi itu boleh masuk juga. Boleh join, dimana di sini tuh gue udah ngumpulin 600 member dan puji Tuhan semuanya itu banyak yang aktif, membernya banyak yang aktif, banyak kegiatan di dalam ini, ada challenge berhadiah juga, lalu bisa cari kerja juga di sini, bisa cari kerja, beberapa dapat job, dapat freelance, beberapa juga dapat temen di sini. Nah ini kalian kalau mau join boleh ketik aja tuh Discord GG dan kodenya. Ini juga kalian juga boleh scan di QR code-nya ya. Nah itu silahkan join. Ini komunitas yang gue bikin dan moderator gue itu kebetulan Koteo. Jadi kami yang manage berdua. Ya so far nggak ada masalah kecuali link-link yang phishing itu udah teratasin juga. Nah silakan ya teman-teman kalau mau join. Udah itu aja akhir dari presentasi gue. Boleh silakan moderator untuk melanjutkan. Oke, thank you banget Ko Gigi nih ya. Nah, teman-teman, ini silahkan di scan ya kalau mau join ya. Tadi apa aja ya 3D artist boleh
kemudian animator gitu-gitu ya, boleh ya? Ya boleh, Join. semuanya di game industri dan animasi boleh join, gak apa-apa. Oke, ini game dan animasi nih. Jadi siapa tahu teman-teman setelah ini dapat teman, dapat circle, dapat link baru gitu-gitu. Terus mungkin dapat apa namanya freelance juga bisa nyari ya tadi ya, di Iya sini. bisa nyari. Beberapa Iya. member di sini Wah, juga mantep dapat banget nih. freelance. Jadi teman-teman kalau yang udah merasa cukup dengan portofolio dan pengen mulai cari cuan gitu ya di 3D gitu, nah ini bagus banget nih berarti nih. Oke, mungkin Ko Teo ada tambahan dulu sebelum kita masuk ke tanya jawab mungkin. Nggak banyak, tapi intinya lebih ke arah ini buat pertama yang mungkin mesti ditekankan ini komunitas buat kita belajar bareng ya. Jadi kita usahain nggak ada yang apa ya namanya, nggak ada yang main senioritas lah ya di sini, nggak ada yang nggak ada yang apa 3D shaping gitu ya. Jadi emang kalau teman-teman ya mau belajar, mau tanya-tanya kayak misalnya, aduh blendernya kenapa begini ya, kenapa begini, cara bikin ini, cara gimana, kita juga udah banyak yang nanya-nanya di sini, dari masalah sepele sampai masalah yang gigabrain gitu ya. Bisa ya? Iya, tanya tugas kuliah yang dikasih di Mas juga bisa. Iya bisa. Itu boleh. Mungkin cari joki enggak ya. Nah, mungkin ya itu coba dimanfaatin ya teman-teman, karena ini enak banget kalau udah ada wadahnya. Terus mungkin dari hobi dulu gitu kan, kayak penasaran gitu ya teman-teman, hobinya bikin 3D tapi kok belajar sendiri atau butuh teman gitu ya. Jadi lebih enak gitu kalau ketemu orang yang lebih apa ya, punya passion dan hobi yang sama tuh enak banget kayak gitu. Apalagi bisa sharing-sharing gitu ya. Nah, oke, mungkin thank you banget tambahannya Ko Teo. Nah, mungkin kita lanjut aja ke sesi tanya jawab nih. Jadi sekarang gue open, biasanya sih mereka akan tanya via chat sih. Jadi ya kita tunggu dulu ya, silakan teman-teman. Atau ada yang mau ditanyakan di kelas gue, teman-teman? Ini ada beberapa yang di kelas juga soalnya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Boleh, nanti mic-nya kayak nggak nyampe sih, tapi gue akan sampaikan nanti. Boleh juga yang mau tanyakan, jangan direct message ya, di open aja nggak apa-apa, nanti ya kebaca semuanya. Ya jangan terlalu sungkan ya di sini. Iya, nih, sebisa mungkin ya sebisa mungkin kita bridge gapnya antara apa, nggak usah ya, anggap aja inilah ya apa, kan kita kan alumni juga ya, alumni GAT juga ya, anggaplah cerita loh kalau alumni. Iya, dari tadi kita belum mention ya, pokoknya kita kan GAT juga, jadi anggaplah kayak ya apa sih dibilangnya biasa, cutting. B berapa kok? B berapa? Kota berapa dulu? 18 dulu. Tuh, B18 teman-teman. Ya beda berapa tahun dikit lah ya. Ya dikit lah 18. Hanya. Kok Geraldo nih, B berapa nih? 20 gue. Ya ini satu angkatan teman-teman gue tuh. Iya, satu angkatan. Iya. Nah, kita B20 dulu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Nah, ini ada satu, sebentar nih, kecil banget ya. Oke, ini pertanyaan dari Radin ya. Kalau aset NPR atau tool shader itu ada perbedaan perilaku kah Kak dalam 3D modelingnya? Contohnya game Guilty Gear. Mungkin ke KGG langsung kali ya ini pertanyaannya. Silakan. Oke, kalau yang itu kan 3D modelingnya tuh sebenarnya sama aja. Misalkan kalian ngebikin senjatanya segala macam. Tetapi gue pernah research dikit, itu tuh tau gue UV mappingnya agak aneh deh. Dia tuh kayak numpuk gitu. Jadi dia tuh sebenarnya nggak terlalu mikirin UV mappingnya setahu gue. Kalau yang NPR itu, tapi dia sangat pentingin shader kan. Nah, shadernya tuh nggak bisa custom. Misalkan lu bikinnya tuh di Blender, dibikinnya tuh di Maya misalkan gitu. Nah, shader itu nggak bakal kebawa di game engine-nya. Nah, mungkin kalau si Guilty Gear itu mungkin pakai Unreal ya, gue nggak tahu. Nah, itu shadernya tuh mesti bikin langsung dari di game engine-nya langsung kayak gitu. Itu doang sih. Tapi kalau modeling sama, kayak lu bikin senjata ya modeling kayak biasa. Yang beda cuma di UV dan shader aja. Itu aja. Oke, thank you jawabannya kok Geraldo. Mungkin dari gua aja mungkin ya pertanyaannya. Gue penasaran gitu, sejauh apa sih seorang 3D artist Enchron itu menguasai engine-nya gitu. Mungkin apakah cuman masukin aja ya, tadi kan udah di note juga ya sebenarnya, kayak lighting itu juga perlu dipelajari, tapi sejauh apa sih kira-kira supaya dari seorang 3D artist bisa nyemplung gitu ke 3D artist environment gitu. Oke, ya itu balik lagi, kalau environment itu
bukan sekedar ngebikin satu dua props doang, di mana dia mesti mikirin, misalkan ketika lu gabungin 100 objek di dalam sebuah scene atau 200 objek. Nah, itu masih dikit ya. Di game-game yang pernah gua bikin itu rata-rata pernah ribuan. Bahkan yang skala itu 1:1 di dunia kita. Nah, itu semua mesti dipikirin gitu. Jadi ketika kalian masukin objek A sampai Z, itu ketika ada satu objek aja yang skalanya itu aneh, nah itu bakal kelihatan banget jomplang gitu sih. Nah, itu juga lu mesti mikirin juga lighting, optimisasinya, terus shader di tiap objek juga mesti dipikirin. Jadi kalau salah satu aja yang shadernya aneh, ya bakal kelihatan jomplang. Oke. Begitu sih. Berarti shader, lighting dan lain-lain juga perlu dipelajari. At least tahu cara make paling ya untuk awal-awal ya. Iya, at least. Soalnya kalau kayak gitu biasanya tuh ada divisi sendiri. Misalkan technical artist ngebikin shader, texture artist ngebikin texture. Tapi 3D environment mesti paham itu semua. Oke, siap. Kita lanjut ke Geraldo ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Michael Sutirta. Nah, dia nanya kalau mau buat suatu pemandangan yang terlihat padat, misalnya sangat banyak objeknya yang sama atau sejenis gitu di suatu area, nah supaya tidak terkesan penuh nih maksudnya jadi nggak enak gitu loh, kayak terlalu penuh gitu. Nah itu gimana ya? Apakah ada saran untuk komposisinya kayak gitu? Oke, pertanyaan yang bagus banget ini. Jadi kalian kalau belajar komposisi itu sangat gue saranin belajarlah fotografi juga. Sering-sering lihat foto yang jago ya. Nah itu adalah satu panutan gue, dia bilang orang yang hebat environment itu hebat foto juga orangnya. Jadi dia ketika nge-capture sesuatu itu udah tahu komposisinya. Nah, gimana biar kesannya itu nggak penuh? Kalian itu mesti pikirin ada 3, namanya foreground, midground, sama background. Nah, jadi foreground itu bagian yang dekat sama kamera, dimana itu buat ngisi bagian bawah doang. Terus ada midground itu bagian tengah, jadi lu tambahin depth gitu loh, jadi ada layer foreground, midground, sama background. Nah, background itu bagian yang kurang jelas, misalkan di ujung ada gunung, itu lu bikin siluetnya aja nggak apa-apa. Soalnya dia yang penting kelihatannya gunung gitu. Nah, itu ngasih depth atau ngasih kedalaman di image lu atau di hasil render lu, begitu. Itu aja sih. Oke, ini salah satu tips yang oke juga nih ya. Jadi ngatur komposisi ini jadi salah satu hal yang ya baik, terima kasih ya, kata si Sama-sama. di Michael. Ya, thank you Michael juga. Nah itu tadi salah satu tips juga ya teman-teman. Kalau mau ngatur ternyata nggak cuma di technical 3D doang gitu ya. Ternyata kita bisa hubungin juga gitu ya ke fotografi ya. Iya, Geraldo ya, iya. Jadi keren banget sih. Jadi lu kalau mau jago di satu bidang itu tetap belajar yang lainnya teman-teman, karena itu tetap akan ngaruh sih kayak gitu. Keren banget. Oke, silakan teman-teman. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Boleh diketik, boleh open mic juga Sabi nih. Kalau mau open mic Sabi, langsung open mic aja. Ya, silakan. Kita sharing-sharing teman-teman. Oke, mungkin pertanyaan gue dulu, mungkin sambil nunggu yang lain buat Geraldo lagi deh. Dulu waktu kuliah gimana nih? Waktu udah nentuin kalau mau jadi 3D artist atau masih galau nih dulu? Dulu tuh game designer atau 2D artist, terus baru belok nih ke 3D-an kayak gitu. Mungkin bisa sharing. Oke, itu boleh deh gue share. Dulu itu gue galau jujur ya. Gue di 3D itu cuma hobi tuh. Hobi doang. Terus sebenarnya setelah gue lulus itu gue title itu game designer. Nah itu gue kan yang triple plan itu kan ngambil internship itu 1 tahun, itu gue sebagai game designer sebenarnya. Oh dulu game designer teman-teman. Ya, game designer. Lalu ya pas selesai, hobi gue kan tetap 3D tuh. Nah nyari job game designer belum dapet, jadinya apply yang 3D malah dapet nih, bingung gue. Oke. Jadinya lanjut terus sampai sekarang. Oh, jadi memutuskan masuk ke 3D-nya malah setelah lulus berarti ya? Iya, setelah lulus. Oh, setelah lulus nyari-nyari game design kurang dapet, terus malah dapet 3D gitu. Jadi sampai sekarang keterusan 3D kayak gitu ya. Nah, itu kan salah satu hal yang mungkin belum dipersiapkan secara
maksudnya disiapin bener-bener untuk oke nanti gue lulus mau jadi 3D nih. Berarti kan lulus dulu baru nyiapin nih. Nah dulu bisa di-share nggak nih tipsnya apa nih? Tiba-tiba berani banget gitu buat pindah haluan ke 3D kayak gitu. Tipsnya kalau kalian udah ngerjain terus misalnya tiap hari, yang penting konsisten juga, konsisten tiap hari, lalu kalian udah ngebikin sesuatu itu udah paham benar ya lah. Nah kalian udah paham sesuatu itu bakal memberikan value kepada diri kalian sendiri. Nah kalau udah punya value, punya pemahaman yang kalian udah paham banget, ya itu pede aja sih ketika nge-apply. Jangan takut kalau apply kerjaan mah ditolak, itu biasa. Jadi misalkan kalian udah apply 10, yang nerima 1, ya bagus. Ada juga ratusan, gue pernah apply sekitar 30, yang bales juga 5, dan dari 5 juga yang interview 2, yang tes 1. Dan setelah tes juga kan ada nego-nego kan, itu juga belum dapat kayak gitu. Oke, ya emang kehidupan cukup keras ya, tapi ya itu emang aslinya di industri ya seperti itulah teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekarang mungkin kayak kelihatannya cukup bisa santai-santai gitu ya, tapi nanti teman-teman kalau udah ketemu di industri itu cukup apa ya, persaingannya sih teman-teman, persaingan sangat-sangat ketat gitu. Kalau lu nggak punya sesuatu yang nilai lebih atau value, itu akan sangat susah bersaingnya kayak gitu teman-teman. Jadi ya tadi note-nya bener ya, itu mungkin teman-teman bisa siapin. Kalau teman-teman udah punya rencana apa gitu-gitu ya coba dimaksimalin gitu. Tapi jangan takut juga untuk pindah haluan, karena kok Geraldo juga bisa kok buktinya kayak gitu. Oke teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan lagi, gua akan tunggu di sini. Jadi sambil nunggu juga ini ya, kalau buat teman-teman ini kan masih mahasiswa tuh masih muda ya, jadi jangan terbukalah sama ide ntar tuh kerjanya akan beda gitu ya. Karena ntar pasti ada puter haluan gitu kan, ntar biasanya ada sih. Ya, kalau dari kalau dari teman-teman sejurusan gitu pasti kayak ada yang tadinya ngoding jadi artis, ada yang tadinya jadi ilustrator jadi coding, ada. Kalau hotel gimana? Dari programmer jadi programmer atau pancar nih? Maksudnya atau pindah haluan juga nih? Belajar dikit-dikit yang lain sih selama perjalanan, kayak walaupun kemarin nggak ngerti ya kalau misalnya ada masalah apa, kayak kemarin mau buka Blender bikin apa tuh kita yang silinder terbalik kayak bikin silinder terbalik kayak lama gitu karena nggak ngerti kan. Cuman kayak yang udah agak lumayan tuh kalau 3D animation tuh udah bisa, tapi bisanya nggak sampai kayak yang mungkin level industri sampai digaji jadi animator, enggak lah. Cuman kalau ada urgent perlu kenapa-napa tuh kayak betulin animasi, betulin keyframe itu masih oke lah dulu kalau di studio ya. Sama sisanya paling kayak mungkin nggak wajib ya, tapi saran gue sih kayak temen-temen pun yang udah pasti mau jadi programmer, kayak ini jalan hidup gue coding gitu ya, paling nggak ngerti lah kayak di game engine tuh kayak shader tuh apaan sih, nggak usah ngerti cara buatnya ya, kayak shader tuh apa, material tuh apa, cara kerjanya apa, kayak normal map cara kerjanya, nggak usah sampai detail lah mungkin ya, cuman tahu supaya kalau ngomong sama artis gitu at least dia ngomong apa tuh gak gitu doang gitu, biar nyambung lah ya. Iya biar nyambung, nggak usah sampai karena itu wajar ya kalau kayak artis nggak ngerti coding, program nggak ngerti kayak detail-detail lighting segala, itu mah wajar ya. Di kantor-kantor studio gitu kerja pasti sangat spesifik ya role-nya ya. Jadi nggak usah, yang penting surface-nya sekedar tahu doang sih, itu membantu banget. Jadi ngobrolnya tuh nggak ya ingat ya teman-teman, nanti mungkin sekarang teman-teman masih bikin kelompok cuma bertiga gitu kali ya, berdua gitu ya, tapi nanti kalau lo udah gawe gitu ya atau udah kerja gitu, nah itu bisa puluhan orang teman-teman bisa ngobrol gitu ya, jadi bisa ke divisi A, ke divisi B, ke divisi C gitu tuh. Jadi teman-teman harus ya nambah wawasannya gitu. Jadi walaupun nanti jadi 3D artist ya at least engine, kemudian cara desain di 2D, bahkan mungkin bisnis kali ya, biar kita nggak ngotot-ngototan gue pengennya gini, tapi secara bisnis nggak masuk teman-teman ya. Itu penting juga kayak gitu. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya nih dari Dintan Dungan ya. Permisi Kak, proses penggunaan konsep Art 2D untuk pembuatan 3D asset atau scene itu seperti apa? Ini dari 2D-nya nih. Mungkin Geraldo bisa bantu. Kalau 2D
ya itu bagus ya kalau lu punya konsep art 2D-nya. Jadi misalkan kalau 2D itu sama sih, misalkan lu punya blueprint namanya ya. Kayak tampak depan, tampak samping, tampak belakang. Nah, itu semua sama kayak misalkan lu ngebikin karakter mobil gitu-gitu kan ada namanya blueprint kan. Jadi ada tampak depan, samping, belakang. Nah, itu tinggal diikutinya lu tracing, tetapi tracingnya di dalam 3D, di mana lu mesti paham juga dimensi 3D-nya. Jadi nggak sembarangan tracing-tracing di konsep art gitu. Nah, lalu sebenarnya itu yang pertama. Yang kedua, kalau lu konsep artnya itu kayak lingkungan besar, nah itu dijadiin aja patokan langsung. Misalkan gue tadi bikin yang Elden Ring, itu kan konsep artnya kan Limgrave ya di Elden Ring. Nah itu udah ada gambarnya ya, gue tinggal ambil aja mood boardnya kayak gitu, lightingnya kira-kira kayak gitu, ambience-nya kayak gitu, tinggal ambil aja. Nah itu kalau lu punya konsep art. Kalau di dunia kerja, lu nggak punya tim namanya game designer, lu nggak punya konsep artis, itu kerjaan 3D environment artist jadinya. Jadi kita yang masuk ke environment yang bikin. Itu sih jadi siap-siap aja. Siap-siap ya. Harus Iya. siap juga gitu ya. Nah ini ya itu hal biasa sih teman-teman. Apalagi mungkin untuk pembagian timnya juga masih double gitu ya, itu wajar sih gitu. Ya kadang-kadang game designer juga ngatur project manager, jadi project manager, game programmer juga kadang-kadang mungkin jadi technical artist gitu tiba-tiba, ya itu ya wajar lah gitu. Tapi dilakukan aja, dilakuin aja supaya teman-teman ya at least experience teman-teman nambah kayak gitu. Nah ini mungkin pertanyaan dari gue lagi ke Geraldo nih. Menurut lo gimana untuk seorang 3D artist in general itu harus bisa gambar nggak sih? Jadi kan ini kayak ada perdebatan lah, tapi kan udah dulu banget gitu. Kalau 3D itu harus bisa 2D juga bro, harus bisa gambar juga bro gitu. Tapi ada yang ngomong enggak lah, 3D mah yang penting lu bisa ngerti konsep 3D, technical 3D itu cukup, walaupun nanti kita akan ngikutin 2D-nya kayak gitu. Menurut Ko Geraldo gimana nih? Oke, sejujurnya gue sendiri nggak bisa 2D, gue nggak bisa gambar. Tetapi kenapa gue bisa kerja segala macam? Ya karena mungkin konsisten lah ya. Terus gini, 2D itu jujur aja penting teman-teman. Jadi kalian yang memasukin 3D dan nggak ngerti 2D, tolong belajar dari sekarang ya. Tolong pahami 2D, tolong pelajarin banget. Soalnya ketika kalian tahu 2D itu tuh, misalkan gue ngebikin karakter satu, itu kalau lo paham 2D lo bakal tahu dimensi yang kayak di bagian samping, depan, belakang kayak gitu sih. Nah jadi itu sangat penting lah 2D itu. Kayak ngebikin ekspresi muka juga itu di 2D kan sama tuh, facial gitu-gitu. Lalu ya props juga sih, nggak mesti karakter. Jadi ya itu salah satu wajib lah ya 2D. Intinya tuh ngebantu proses kalian ngebikin 3D lah 2D itu. Oke, mungkin sejauh mana nih kalau Geraldo belajar 2D-nya apa sampai harus bisa gambar yang literally gambar apa ya, kayak karakter gitu, atau gambar yang mungkin kayak aset-aset prop-nya, atau sampai yang mana nih? Atau basic-basic aja nih? Basic aja, kayak ngebikin sketsa gitu-gitu udah cukup. Bisa nentuin ukuran, bisa bikin konsep misalkan senjata itu kan ada lekuk-lekukannya, itu udah cukup. Nggak mesti sampai colornya bagus banget. Yang paling penting sih ngerti namanya grayscale sih. Jadi kayak gelap terangnya itu tahu di mata gitu. Itu membantu di lighting juga. Gitu sih. Oke, thank you Geraldo. Ini mungkin dari kelas 1 pertanyaan, boleh tadi apa? Harusnya nyampe sih. Itu mau nanya. Itu seringnya kalau misalnya bikin konsep, itu seringnya awalnya itu dari desainer apa dari art? Oh, kedengeran nggak? Aman? Oke, siap. Silakan. Gua jujur aja, dulu tuh nggak ada namanya konsep artis. Gua nggak ada game designer. Mungkin dari 28 project yang pernah gua laluin, itu mungkin cuma 2 atau 3 yang dari tim 2D. Tim 2D juga kan dia tim UI UX ya. Nah, konsepnya juga agak berantakan. Nah, hokinya gue kan pernah setahun tuh dulu jadi game designer. Nah, itu yang ngebantu gue juga di kantor. Jadi ngebikin suatu konsep itu ya gue yang bikin ujung-ujungnya. Gitu sih. Oke. Berarti masih double juga lah ya.
Oke, mungkin next pertanyaan dari gue lagi deh, boleh. Ini kan 3D environment artist itu kan ya tadi ngebikin juga, ngatur juga gitu. Tapi sejauh mana ya kolaborasi sama divisi mungkin level designer gitu. Jadi apakah level designer itu bisa memberikan input atau 3D artist environment ini ngikutin si directionnya dari si 3D apa tadi ya level design sama technical artist mungkin. Jadi kayak apakah bisa nentuin apakah ngikut gitu biasanya. Ya, kalau level design, kalau udah punya level designer itu biasanya di 3D environment tuh ngikut aja. Ngikut dari level design. Paling kalau misalkan dia ada miss-nya ya, sebenarnya kita yang jadi 3D environment tuh ngerti level design juga. Jadi ya kerjaannya beda aja. Level design kan benar-benar ngedesain levelnya. Dia yang tahu tuh kenapa taruh sana segala macam. Nah mungkin kalau ada bagian yang miss dari dia, kita bisa tampil gitu, bisa kita tambahin gitu-gitu ya. Tapi ya kalau memang ada nama level designer itu sangat membantu kalian jadi 3D environment gitu. Kalau enggak ya kita semua yang kerjain. Gitu. Ya kalau enggak kerjain sendiri gitu ya. Ya tergantung tim sih berarti ya. Pembagian dan ya job desk-nya kayak gimana kayak gitu. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Kita masih banyak waktu sih. Sebenarnya kalau ini ya, kalau studio kecil itu biasanya emang ya siap-siap rada ngerodi sedikit lah biasanya. Kalau ya biasanya kayak programmernya itu nggak programming doang, kayak artisnya juga nggak gitu-gitu. Soalnya pengalaman gue juga sama sih kayak semuanya gitu, pernah kayak ngedit UI sendiri, motong-motongnya sendiri apa, karena ada yang misalnya filenya hasil outsource dari tempat lain, terus gara-gara ya udahlah kita mau cepet ya kita benerin sendiri aja lah, biar karena kan lama kan kalau ngasih lagi ke outsource-nya, iya nunggu lagi betul. Dan itu bisnis tuh ya kayak yang dibilang sama Dimas tadi ya, kadang-kadang kepentingan bisnis di game studio tuh agak bentrok sama kita kan developer semua nih, atau mantan developer lah ini ya di kelas ini ya. Nah kita kan mau bikin game bagus nih. Nah kadang itu studio tuh nggak mau bikin game bagus, tapi mau bikin game yang menghasilkan duit gitu. Dan itu nggak harus bagus gitu. Ya, ada konflik of interest pasti itulah. Pasti. Yang di developernya mau ini belum waktunya dirilis atau ini belum selesai nih, harus dibagusin lagi, tapi secara bisnis nggak bisa nih, timelinenya udah mepet kayak gitu. Nah itu ya nanti teman-teman akan rasakan langsung sih. Yang ini mungkin masih kayak ucapan doang lah, ini masih ya, jangan mau overtime nggak dibayar. Ya gitu-gitulah nanti. Tapi plus minus teman-teman, kalau teman-teman di studio kecil, teman-teman akan bisa pandangannya luas kayak gitu, jadi bisa ngerasain divisi lain, bisa ngerjain kerjaan yang lain. Tapi kalau di studio yang cukup besar udah spesialis gitu-gitu ya, teman-teman akan mengerjakan satu hal doang gitu ya. Itu mungkin preferensi masing-masing ya. Ada yang suka gitu ya ngerjain atau hal baru gitu, dengan tantangan hal baru tuh dia suka. Tapi ada juga yang kayak gue maunya ngerjain satu kerjaan tapi spesialis kayak gitu. Ya itu nanti teman-teman silahkan pilih lah, preferensi aja kayak gitu. Oke, kita sambil nunggu lagi apakah ada ya, coba lihat. Silakan teman-teman, kalau dari kelas ada lagi? Boleh, silakan. Agak kencengan coba. Ini sebenarnya ini mau buat studio kecil ya. Itu seringnya kalau buat texturing ambil dari online yang commercial use, atau itu bikin tekstur sendiri. Cukup kedengeran? Kurang Oke, intinya untuk studio kecil itu untuk proses texturing apakah ngambil aja gitu ya? Ngambil aja dari online atau bikin sendiri gitu, betternya yang mana kayak gitu? Oke, itu mau studio kecil atau gede biasanya dua-duanya dipakai sih. Ada ngambil misalkan dari kayak ambient CG itu kan dia kan CC0 itu license-nya. CC0 itu artinya bisa kalian pakai dimanapun, untuk komersil juga bisa, untuk di personal juga bisa. Itu boleh. Lalu biasa juga ya kalian bakal ketika nge-3D itu bakal ngejalanin di mana, wah ternyata di internet nggak ada nih teksturnya. Jadi ujung-ujungnya mesti bikin juga sendiri begitu. Kalau bikin biasanya pakai apa nih, Ko Geraldo? Kalau gue bikin biasa dari Substance Painter sih, gue bikin. Jadi dia banyak
inputnya di situ untuk ngasilin suatu tekstur. Oke, jadi bikinnya di software Substance Painter juga ya gitu ya. Ya. Oke. Sebenarnya kalau mau bikin texturing, kalau mau yang basic aja itu bisa dikejar di Photoshop juga bisa sih teman-teman. Tapi kalau yang memang mungkin udah mengarah ke apa ya realis, Substance Painter enak banget sih bikinnya kayak gitu. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya tapi ingat ya guys, ngambil online-nya hati-hati sebenarnya. Ngambil online. Iya, dicek dulu license dan lain-lain ya. Ya, Apalagi kalau juga. gamenya mau dirilis ya. Ya, rilis dan dijual, wah itu hati-hati sih. Bukannya cuan malah harus bayar nanti teman-teman. Itu menarik. Ya. Kalau misalnya picture-nya kayak stylized, contohnya kayak borderless, itu kan kayak stylized ininya, maksudnya. Itu sebenarnya kalau gitu bikinnya di Photoshop dibanding stylized. Oh, kalau yang stylized gimana? Lebih ke Photoshop apa ke Substance? Contoh gamenya Borderlands gitu. Itu kalau kayak gitu, gue kurang tahu kalau Photoshop ya. Tapi yang gue tahu banget itu kalau lu mau stylized, belajarlah namanya tuh 3D Code. Itu di sana tuh kata teman-teman gue yang udah pernah pakai itu lebih enak di sana 3D Code. 3D Code. Itu apa web ya? Bukan, aplikasi Oh. juga. Kayak Apps ya? Substance Painter. Ya. Itu 3D Code namanya 3D Coat, COAT. Oh, kuat. Ya. Nah, itu juga sebenarnya di Painter juga bisa. Tapi stylized itu tuh cara nge-teksturnya tuh beda lah sama kita nggak realistik. Dimana kalau presetnya sih di Substance itu banyak kan realistik kan. Ya, Gitu sih. realis sih dia. Itu lebih repot. Terus sebenarnya bukan dari tekstur doang. Stylized itu tuh apa yang bikin dia stylized itu biasa dari shape dia sih, dari modelingnya juga udah nge-define dia tuh stylized gitu. Oke, mantap. Thank you. Ini 3D Code gratis apa bayar nih ya? Kayaknya bayar ya? Bayar. Ya ini teman-teman bayar ya. Berapa nih harganya? Gue cekin dulu deh. Coba cek Berapa dulu harga? deh. Tahu nggak? Jadi ini waduh, oke $60 euro ya? $10 ya. Oke. Ya disiapkan lah. Ini investasi teman-teman. Karena di research kita nggak bisa aneh-aneh nih ya. Gue nggak mau nanya deh. Ya mungkin ini Oke, ya, oke. kode-kode buat Binus buat menyediakan. Binus. Karena di record ya, jadi kita ada batasan teman-teman. Kalau ngobrol di Discord, nah boleh tuh tadi. Tadi nama Discordnya lupa lagi gua. The Void. Void. Void benar. Janjian di situ dah boleh teman-teman. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Ini kelas? Oh boleh, ada lagi nih. Itu seringnya kalau misalnya buat kerja ya, itu pakai aplikasinya yang fungsi bajak laut apa yang official? Yang ori atau bajak? Oh. Jadi yang agak ini sih. Oh, Ya, itu aman. Ya. Itu kalau di kantor itu pasti disediain yang ori. Soalnya kalau lo di kantor itu pakai yang bajakan, itu bakal disidak oleh misalkan lo Adobe langsung tuh, bisa disidak langsung di kantor lo. Jadi aman itu. Dijamin di kantor. Ya. Mungkin kalau lebih ke freelance kali ya. Kalau freelance ya Nah, freelance. diusahakan. Tanda tanya deh itu, tanda tanya. Ya mungkin itu rahasia umum lah. Tapi kalau teman-teman balik lagi sih, biasanya kalau udah dapat pendapatan gitu ya, beberapa tahun gitu atau beberapa bulan udah dapat pendapatan ya, better support developernya kayak gitu dengan cara ya tadi ya beli yang ori kayak gitu. Kalau freelance kan agak susah juga ya nge-tracknya teman-teman. Nah, itu preferensi lah. Tapi better kalau udah ada pemasukan, mungkin ada lebih gitu ya. Ya mikirnya investasi aja gitu, investasi untuk beli si softwarenya gitu. Oke, thank you. Exit ticket udah disediakan teman-teman, jadi silakan diisi juga ya. Ini nggak tahu di kelas bisa isi nggak? Kalian kalau butuh kayaknya ketik deh. Nah, nanti yang di kelas aku share di ini Boleh. screen. Oh boleh. Siap. Thank you. Oke, ini mungkin pertanyaan sedikit out of the box aja nih. Kalau ke Koteo nih, Koteo prefer
ngoding bikin game 2D apa 3D? Teo. 3D. Kalau itu udah bisa langsung jawab nggak pakai lama sih. Kenapa tuh? Sharing-sharing. Gue biasanya sering nanya gitu ke programmer, prefer 2D 3D nih gitu. Sebenarnya kalau jujur tuh 2D sih lebih gampang ya. Pasti teman-teman yang apalagi yang baru-baru mulai belajar Unity ya, kayak GAT yang semester awal pasti setuju ya, kayak 2D itu ya kan aksesnya kan cuma satu ya, jadi nggak perlu ngurusin kayak ke depan belakangnya, cuman kiri kanan lompat-lompat kayak main Mario Bros lah ya. Ya. Cuman mungkin gue lebih demen ke arah estetiknya ya, estetik 3D gitu ya. Mungkin nggak harus ini ya, gue sih nggak gitu terlalu yang detail-detail kayak banget sampai diliatin teksturnya ini ada titiknya, ada debunya atau nggak, mungkin nggak ya. Cuman kayak overall feel game 3D-nya aja sih mungkin ya. Mungkin ini lebih subjektif ya, lebih highly subjektif ya. Iya, subjektif pasti sih ini. Preferensi masing-masing. Oke. Lebih ke 3D ya. Ya biasanya hampir semua sekarang Porto itu, kalau gue Porto programming itu bikinnya kecuali specified dan disuruh biasanya selalu game 3D sih. Oh. Karena kan ngelihatnya iya kan Porto itu kan Porto programming ya, kayak buat temen-temen juga yang dilihat itu kan adalah gameplay dan teknisnya, kayak yang ngebug atau enggak, terus lu bisa coding kayak inilah Candy Crush ya, bikin Candy Crush sama catur deh, bikin kayak begitu aja itu udah susah ya sebenarnya. Kayak yang belum pernah tuh zaman gue masih awal kerja tuh kayak game-game gituan mah gampang ya, tapi begitu dapet projectnya baru deh berasa ya. Oh iya, menarik. Oke. Ada lagi teman-teman yang di kelas? Ada lagi, boleh silakan guys. Ini sebenarnya sih tadinya kedua sih. Oh ya. Ya, perbedaan itu sama ya. Itu kan tadi kan pernah bahas bahwa baking sama ini kayak baking light sama baking itu seringnya tugasnya masuknya lebih ke programmer apa environmental artist. Oh, nge-bakingnya ya berarti ya? Baking, ya. Oke. Pertanyaannya nge-baking itu lebih ke si programmernya nanti waktu masukin atau ke 3D artisnya? Mungkin 3D artist. Ya. Gitu. Programming itu benar kayak harus bisa baking apa? Oh, programming apakah harus bisa baking juga nih pertanyaannya? Sebenarnya bakingnya sendiri kan tinggal nge-bake ya, maksudnya kalau selama kemarin juga sebenarnya pertanyaannya itu nge-bakingnya doang atau gimana nih? Atau kalau nge-baking kan cepat apa settingnya? Bagiannya mungkin pembagiannya gini sih. Sorry. Mungkin pembagiannya gini. Yang dimaksud itu siapa sih yang nge-bake itu? Jadi di bake kan itu kan banyak banget settingannya ya. Yeah. Nah sebenarnya yang nge-bake itu bisa siapapun, bisa programmer misalnya Koteo atau gua. Kemarin kasusnya yang game yang kami bikin berdua itu yang nge-bake dia, karena di tempat gua kan pakai Unity 2021. Ketika pindah ke tempat dia rusak tuh 2022. Oh, oke. Nah, jadi yang nge-bake sebenarnya dia, tetapi settingan itu kan banyak banget. Nah, yang harus paham settingan itu adalah 3D artist. Oh, oke. Berarti tinggal nge-bake aja ya kalau ngomong. Ya, kemarin tuh dikasih ini kayak settingan datanya tuh gini nih. Nah, diikutin di back ya tinggal nunggu habis itu. Oh, oke. Jadi nggak masalah sih untuk eksekusi bake-nya ya terserah sih gitu, yang ngikutin aja. Tapi untuk settingannya ya bisa dibantu 3D artistnya sih gitu.